Shalom keluarga damai. Kita kembali dalam Renungan Samas edisi Sabtu tanggal 25 Oktober 2025. Berdoa mengerti kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami di dalam rangka bulan keluarga ini. Biarlah melalui Renungan Samas ini, keluarga kami kembali diingatkan akan kebenaran firman Tuhan melalui Rasul Paulus untuk belajar berdoa sungguh-sungguh supaya kami mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Surat Paulus pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kehidupan yang harmonis antar anggota keluarga adalah merupakan kerinduan kita semua yang sudah memiliki keluarga ataupun kita sebagai anggota dari sebuah keluarga. Kita ingin memiliki keluarga yang harmonis. Kita ingin memiliki anak-anak yang bertumbuh dalam iman yang benar dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita ingin memiliki keluarga yang diberkati. Semua keinginan itu merupakan keinginan yang sangat wajar. Bukan suatu keinginan yang muluk-muluk, tetapi mengapa sulit untuk dicapainya? Marilah kita merenungkan bacaan firman Tuhan tadi. Pertama, Rasul Paulus mengajak kita berdoa sungguh-sungguh. Berdoa terus-menerus, berdoa tidak jemu-jemu, untuk kita boleh bertemu muka dengan Tuhan. Di dalam berdoa, selalu memohon pimpinan, memohon petunjuk, memohon bimbingan Tuhan untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan sebagai anggota keluarga. Kehendak kita dan kehendak Tuhan adalah berbeda. Seringkali kita berdoa memaksakan kehendak kita, keinginan kita yang terjadi. Dan seringkali kita juga menjadi kecewa dan bersungut-sungut saat doa kita tidak dikabulkan. Dan lebih parahnya lagi, kita sering komplain kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Walaupun Tuhan belum menjawab doa-doa kita, bukan berarti Tuhan mengabaikan doa-doa kita. Tetapi Tuhan punya cara dan kehendaknya sendiri dalam mengabulkan doa-doa kita, supaya kita lebih bertekun dalam doa dan bertekun dalam setiap pergumulan kita, sehingga iman kita boleh bertumbuh. Kedua, Rasul Paulus mengajak kita juga berharap supaya Tuhan membukakan jalan kepada kita masing-masing sebagai anggota keluarga. Kalau kita mau merenungkan dan kalau kita mau menyadari bahwa kita sebagai anggota keluarga memiliki tanggung jawab masing-masing untuk mewujudkan keharmonisan di dalam kehidupan keluarga kita. Sebagai orang tua, kita harus memberikan teladan iman dengan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap persoalan hidup, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah anak-anak. Ya, selalu membicarakan bersama dengan adanya keterbukaan, berdoa bersama dalam mesbah keluarga, dan terus mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan,
setiap persoalan yang ada di dalam keluarga kita masing-masing. Sehingga akan ada ikatan kasih, ikatan rasa saling memiliki, merasakan pergumulan yang sama, dan sama-sama mencari kehendak Tuhan. Sebagai anak, kita pun memiliki tanggung jawab untuk berusaha menjadi pribadi yang baik dan mencari kehendak Tuhan. Langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mengisi dan menyiapkan masa depan. Kalau kita sebagai anggota keluarga melakukan tanggung jawabnya masing-masing, maka keharmonisan dalam keluarga akan lebih mudah dicapainya. Yang ketiga, Rasul Paulus menunjukkan kepada kita melalui ayatnya yang ke-12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Melalui renungan firman Tuhan tadi, Rasul Paulus mengingatkan kita kembali kalau kita sebagai sebuah keluarga melakukan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing dengan baik, maka kita boleh menikmati keharmonisan keluarga karena akan bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sehingga keluarga kita diberkati dan akhirnya kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita dan juga bagi banyak orang. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah kami yang seringkali hanya mau enaknya sendiri, egois, tanpa memikirkan orang lain, terlebih dalam keluarga kami sendiri. Jamah hati kami untuk memiliki kerinduan mencari kehendak Tuhan, supaya hidup kami boleh melakukan kehendak Tuhan, dan pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi keluarga kami dan sesama kami. Amin. Semuanya ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.